Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Radifa Aulia dengan NIM 30524009 dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam kelas A Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Adanya tugas video ini untuk memenuhi ujian tengah semester Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adib Anuillah Fasya, MSI. Di sini, saya akan menerangkan 6 keyword dari 6 materi sejarah peradaban Islam. Sistem patriarki. Sistem patriarki yaitu di mana posisi kedudukan laki-laki 2 kali lipat di atas perempuan. Masyarakat Arab pra-Islam beranggapan bahwa laki-laki merupakan pengambil keputusan utama baik dalam keluarga maupun dalam urusan suku. Kepemimpinan sosial dan politik pun berada di tangan laki-laki. Mereka juga sebagai pengendali dan pengambil keputusan terbaik dalam urusan suku. Sebaliknya, posisi perempuan pada masa itu seringkali dianggap tidak sama dengan posisi laki-laki, di mana mereka seringkali dianggap sebagai bagian dari harta ayahnya ataupun suaminya. Dalam urusan pernikahan pun, perempuan tidak memiliki banyak kebebasan dan mereka seringkali dipaksa untuk memilih dan menuruti semua kata orang tua mereka. Berbeda dengan laki-laki, mereka bebas untuk memilih dan menentukan pasangan hidup mereka. Laki-laki juga diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu orang istri. Selain itu, masyarakat Arab pada masa itu juga beranggapan bahwa perempuan adalah aib, di mana mereka akhirnya banyak yang melakukan pembunuhan terhadap anak-anak perempuan, terutama pada bayi perempuan yang baru lahir. Mereka beranggapan bahwa bayi perempuan tersebut merupakan aib dan seringkali dipandang rendah oleh mereka karena mereka beranggapan bahwa perempuan itu tidak memiliki kekuatan, sedangkan laki-laki itu memiliki kekuatan, di mana kekuatan itu mereka jadikan untuk berperang. Risalah. Risalah yaitu tugas kenabian untuk menyebarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW diberi risalah oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam bagi umat manusia. Dalam penyebaran ajaran Islam ini terdiri dari 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah, Nabi Muhammad SAW memiliki 2 sistem penyebaran, yaitu yang pertama, sistem penyebaran secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, sistem penyebaran ajaran Islam secara terang-terangan. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi berkisar 3 tahun lamanya, yaitu dari tahun 611 Masehi sampai 614 Masehi. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena beliau melihat para pengikutnya belum memiliki iman yang kuat, sehingga pada dakwah kali ini, beliau menekankan ajaran tauhid bagi para pengikutnya. Pengikut beliau pada saat beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu keluarga beliau dan orang-orang terdekat beliau seperti teman beliau ataupun sahabat-sahabat beliau. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Itu sebabnya mengapa Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, selain karena
iman dari pengikutnya pada saat itu belum terlalu kuat. Selain itu juga ada alasan lain, yaitu pada saat itu banyak tantangan yang harus dihadapi Rasul dalam penyebaran ajaran Islam. Islam pada saat itu juga banyak mengalami penolakan-penolakan dari penduduk Makkah. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW memutuskan untuk berdakwah secara terang-terangan setelah masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Mengapa demikian? Karena Umar bin Khattab merupakan panglima perang dari kaum Quraisy, di mana setelah masuknya Umar bin Khattab itu menambah semangat dan kekuatan baru untuk umat Islam. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan selama 8 tahun, dimulai dari tahun 615 Masehi sampai 623 Masehi. Selanjutnya yaitu periode Madinah, di mana periode ini merupakan peran penting masa perkembangan Islam karena pada masa ini merupakan pembentukan masyarakat dan pemerintahan yang pertama kali sekaligus penyebaran Islam yang lebih luas lagi jangkauannya. Pada periode ini terjadi perjanjian yang sering dikenal dengan nama Perjanjian Aqobah atau Baiat Aqobah. Selain itu, juga banyak terjadi peperangan seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq pada periode kali ini, yaitu periode Madinah. Keyword yang ketiga yaitu sistem kepemimpinan. Abu Bakar dan Umar dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, bertanggung jawab. Mereka selalu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kepemimpinan mereka menjadi contoh teladan yang mengedepankan nilai keadilan, kejujuran, dan ketaatan pada ajaran Islam. Selain itu, juga memberikan pondasi yang kokoh pada peradaban Islam dan juga memberikan integritas yang berkepanjangan pada khalifah-khalifah selanjutnya. Keyword yang keempat yaitu konflik. Pada masa Khalifah Umar bin Affan dan Ali bin Abi Thalib merupakan masa yang kompleks pada sejarah peradaban Islam, di mana konflik-konflik mulai bermunculan seperti pada bidang politik, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Selain itu, juga banyak bermunculan kelompok-kelompok baru masuk dalam Islam. Seperti halnya Utsman bin Affan, beliau sering kali dituduh melakukan nepotisme karena banyak mengangkat anggota keluarganya dalam sistem pemerintahan yang dinaungi oleh beliau. Selain itu, untuk Khalifah Ali bin Abi Thalib, banyak sekali bermunculan peperangan yang disebabkan oleh konflik-konflik tertentu. Selain itu, juga bermunculan kelompok-kelompok baru yang masuk dalam Islam seperti kelompok Khawarij dan kelompok Syiah, di mana kelompok Khawarij merupakan kelompok yang menentang Ali dan kelompok Syiah merupakan kelompok yang mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Keyword yang kelima yaitu Muawiyah. Muawiyah merupakan seorang pendiri dinasti Umayyah dan merupakan khalifah pertama dalam sistem kekhalifahan yang berbasis monarki. Beliau merupakan anak dari Abu Sufyan. Muawiyah sendiri memiliki konflik dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu di mana beliau menuntut keadilan atas kematian ataupun meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga konflik tersebut berkepanjangan dan berujung pada peperangan. Perang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib dinamakan Perang Siffin. Keyword yang keenam yaitu
Masa keemasan. Daulah Abbasiyah mencapai masa keemasan atau puncak kejayaan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya yaitu Al-Ma'mun. Daulah Abbasiyah mencapai masa keemasannya karena mereka mengedepankan perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.